Kabar gembira, pemilik kartu keluarga dan KTP yang memenuhi syarat ini akan diberikan bantuan 6 juta rupiah sebagai realisasi dari Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam keceriaan, diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah terus berupaya agar kehidupan perekonomian bagi masyarakat miskin dan rentan miskin ikut bangkit, dan ada upaya pemerintah agar rakyatnya keluar dari garis kemiskinan melalui skema bantuan sosial yang terus-menerus diberikan, guna memberi stimulus agar keluarga penerima manfaat bisa sejahtera dan meningkat taraf kehidupannya. Nah, salah satu bantuan yang diberikan pemerintah adalah memberikan bantuan sebesar 6 juta rupiah untuk keluarga. Ya, tentunya keluarga yang memiliki kartu keluarga dan ber-KTP yang valid dan sesuai dengan persyaratan calon penerimanya. Nah, teman-teman, siapa saja pemilik kartu keluarga dan ber-KTP yang beruntung ini yang akan mendapatkan bantuan 6 juta rupiah yang disalurkan oleh Kementerian Sosial? Simak terus videonya hingga tuntas agar tidak gagal paham dan tidak menimbulkan gagal persepsi. Dan yang baru berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa like dan share ke media sosial bila berita ini bermanfaat. Dan yang belum berlangganan dengan berita ini, langsung di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, mengenai informasi calon penerima bantuan 6 juta rupiah kali ini datangnya melalui Kementerian Sosial. Program bantuan ini merupakan program baru yang berasal dari ide Menteri Sosial dan alhamdulillah sudah mulai terrealisasi mulai penghujung bulan Desember tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, program ini bernama PENA dan menargetkan 8.500 penerima di seluruh Indonesia dengan indeks bantuan modal usaha senilai 6 juta rupiah per keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan program pengentasan kemiskinan merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini adalah perintah dari Bapak Presiden bahwa di 2024 akan menghapus kemiskinan ekstrim, kata Ibu Menteri Sosial Risma saat memberikan keterangan kepada media setelah menghadiri acara serah terima tahap 1 program pemberdayaan ekonomi masyarakat subsisten Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Dan pengentasan kemiskinan ekstrim di Malang Raya di Pendopo Agung Bupati Malang, Jumat 23 Desember 2022. Kementerian Sosial dan Bank Indonesia bekerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Program di Malang Raya adalah pilot project yang diharapkan dapat diterapkan di seluruh daerah di tanah air. Menteri Sosial Risma mengatakan pihaknya kemudian melakukan screening data untuk melihat calon penerima atau calon keluarga penerima manfaat KPM dengan kategori kemiskinan ekstrim. Nah, setelah itu saya coba melihat data. Memang ekstrim itu kita lihat dari sisi ekonomi, kondisi fisik rumah itu memang kondisinya memprihatinkan, kata Ibu Risma. Ibu Risma, Menteri Sosial melakukan 2 pendekatan untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ekstrim. Yang pertama, memfasilitasi agar keluarga penerima manfaat atau KPM punya pendapatan di luar bansos melalui PENA. Sedangkan yang kedua, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni dengan program Rumah Sejahtera Terpadu atau RST. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran, bantuan PENA itu apa ya? Nah, PENA adalah program terobosan Menteri Sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat atau KPM.
Dengan demikian, KPM tidak terus bergantung pada bantuan sosial atau dalam hal ini di graduasi. PENA terutama menyasar keluarga penerima manfaat yang di bawah usia 40 tahun. Yang utamanya adalah mengeluarkan penerima manfaat usia muda, mereka yang kita upayakan untuk dikeluarkan dari kemiskinan ekstrim terlebih dahulu, ujar mantan wali kota Surabaya ini. Untuk realisasi pelaksanaan program PENA ini telah dilaksanakan di Malang Raya, terdapat 443 keluarga penerima manfaat KPM dengan rincian 21 orang KPM kategori kemiskinan ekstrim yang mendapat bantuan PENA dan RST beserta isi perabotan rumah dan 422 KPM penerima PENA. Adapun Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam pendanaan PENA di Malang Raya dengan indeks 10 juta per KPM. Bantuan untuk Malang Raya diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bank Indonesia Doni Primanto Juwono kepada 4 perwakilan keluarga penerima manfaat yang hadir di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kementerian Sosial melalui bantuan PENA menargetkan 8.500 penerima di seluruh Indonesia dengan indeks bantuan modal usaha senilai 6 juta rupiah per keluarga. Terdapat 5 klaster usaha dalam PENA yaitu makanan, kerajinan, jasa, pertanian, dan peternakan. Nah teman-teman, terkait bantuan 6 juta rupiah ini adalah merupakan program PENA menawarkan dukungan penguatan usaha serta penguatan produksi dengan jumlah bantuan sebesar 6 juta rupiah per KPM. Nah, beberapa kriteria penerima manfaat PENA adalah penerima bansos yang aktif, setuju keluar dari bansos jika mendapatkan PENA, diprioritaskan usia 20 hingga 45 tahun, tidak terdapat lansia dan disabilitas dalam kartu keluarga, diprioritaskan penerima rumah sejahtera terpadu RST atau penerima rutilahu serta memiliki rintisan usaha ataupun rencana pembuatan usaha. Nah, KPM yang diberikan bantuan ini tentunya bagi KPM yang memiliki usaha atau memiliki rintisan usaha yang mau berusaha. Jadi KPM yang seperti ini akan diberikan edukasi, setelah itu KPM akan semakin mantap untuk menjadi pahlawan ekonomi melalui program PENA. Semoga saja ya teman-teman, karena program ini adalah untuk peningkatan produktivitas, tentunya hal ini sangat baik ketimbang hanya menerima bansos belaka. Teman-teman, menurut Toto Subagio SE/MSI selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mendampingi petugas Kementerian Sosial dan secara langsung mendatangi KPM calon peserta PENA, ini berharap agar selain diberikan bantuan modal, KPM juga diberikan pembekalan berupa motivasi dan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki agar program PENA dapat terlaksana secara optimal. Nah teman-teman, perlu mengetahui bahwasanya Kementerian Sosial melakukan intervensi penanganan kemiskinan ekstrim dengan program pemberdayaan. Selain program yang dikeluarkan seperti bantuan sosial, program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Arif Nahari dalam webinar Bincang Pembangunan seri ke-7 yang bertema mewujudkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024 di Jakarta pada hari Rabu mengatakan Kementerian Sosial di tahun 2022 melakukan upaya penanganan kemiskinan secara komprehensif dengan pemberdayaan. Setelah sebelumnya hanya menggunakan skema pemberian uang tunai melalui program-program yang ada. Kementerian Sosial melalui integrasi melalui fase pemulihan sosial, fase transisi, hingga fase pembangunan. Adapun KPM dengan kemiskinan ekstrim akan mendapatkan akses untuk rumah sederhana terpadu atau RST dengan desain agar KPM dapat melakukan kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya, KPM PKH akan dilakukan upaya untuk menyadarkan mereka, terutama penerima di bawah usia 40 tahun, untuk segera mengeluarkan mereka menuju kategori graduasi.
Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini mengenai bantuan 6 juta rupiah pemilik kartu keluarga dan KTP yang merupakan KPM PKH maupun BPNT. Sebagaimana persyaratan penerima yang disebutkan tadi. Bila berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.